Sedikit saya mau bersaksi Bapak Ibu Saudara. Hari Kamis kemarin kami mengadakan pertemuan yang mana sebenarnya pertemuan ini tidak menjadi agenda yang kami bukan sesuatu yang direncanakan kami akan bikin apa-apa, bukan. Tapi pertemuan itu memang diadakan untuk kembali lagi menghadap kepada Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari itu ketika semua bersepakat datang ke hadapan Tuhan tanpa agenda, tanpa rencana yang kita punya di dalam hati yang kita mau bawa. Tapi kita menghadap dengan kertas yang putih, yang kosong. Dan hari itu saya melihat dan saya percaya pasti banyak yang dapat sesuatu. Entah itu para pendoa, entah itu para orang-orang lain, pemimpin-pemimpin yang datang, yang hadir. Dan hari itu saya pribadi, ketika kami mulai menyembah, jujur Bapak Ibu Saudara, dari awal saya terus menangis dan saya merasa Tuhan itu menegur. Ada teguran dari Tuhan untuk Shekinah. Bahwa seperti tema dari Natal, yaitu bahwa kita semua harus kembali kepada kasih yang semula. Dan dari situ Bapak Ibu Saudara, Tuhan mulai memberikan beberapa teguran dan beberapa, tapi juga bukan hanya sekedar teguran. Tapi saya rindu, saya berkata, Tuhan terus apa yang harus kami lakukan? Tolong ajari, ya kan? Itu salah satu cara kita merespon. Di hari yang sama kami semua berkumpul menghadap pada Tuhan. Di hari yang sama juga Tuhan memberikan teguran. Yang paling penting apa Bapak Ibu Saudara dari sebuah teguran? Respon kita. Bagaimana kita merespon terhadap sebuah teguran. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar. Supaya bukan hanya saya, bukan hanya mungkin orang-orang yang datang hari itu. Tapi kita sepakat bersama-sama. Amin. Kita mau belajar mengenai heart of worship. Atau hati yang menyembah. Next. Ini ayat yang juga dipakai sebagai ayat tema ketika Natal, Wahyu 2 ayat 4-5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Apa yang dikatakan? Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil apa Bapak Ibu? Kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Menurut Wahyu 1 ayat 20, kaki dian melambangkan jemaat. Dan kaki dian itu merupakan tempat bagi sumber terang dan kita tahu bahwa Tuhan adalah terang sendiri. Kalau kaki dian itu diambil maka di dalam gereja itu akan menjadi gelap. Sedangkan kita percaya Tuhan sedang bekerja menggenapi Yesaya 60 di mana dikatakan bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya
menjadi nyata atasmu. Sebuah teguran di mana Tuhan ini mau ngomong bahwa buat apa kalau gereja Tuhan tidak punya kaki dian? Apa bedanya? Karena di dalam kegelapan orang lain semua dunia ini dalam kegelapan tidak bisa melihat terang. Dan Tuhan berkata bahwa kembalilah ke kasih yang semula. Bertobat. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ada Bapak Ibu Saudara yang mau kaki dian diambil? Saya percaya tidak ada. Puji Tuhan semua sepakat ya. Artinya apa? Ayo kita sama-sama bertobat. Ini ya kaki dian ini contohnya yang di depan ini. Lalu itu. Yang bisa nyalain kaki dian adalah Tuhan. Untuk kita bisa nyala, untuk kita bisa mendapatkan terang itu, kita membutuhkan kasih yang semula. Bisa dipahami Bapak Ibu Saudara? Kita ini punya respon, kita berkata Tuhan aku mau kembali ke kasih yang semula, baru Tuhan ini oke. Tuhan kasih. Pertobatan itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan rindukan. Dan pertobatan ini yang harus kita lakukan bersama-sama dengan unity. Amin. Supaya kita sama-sama untuk kembali melihat terang Tuhan ini bercahaya. Melihat kekuatan daripada terang yang akan akhirnya mengundang banyak yang datang. Waktu kami pergi ke Thailand Bapak Ibu Saudara, di gereja di Chiang Mai, pastornya ini cerita mereka setiap Jumat ada healing and apa ya lupa. Pokoknya and praying night atau apa. Pokoknya doa kesembuhan ilahi dan penyembahan, pokoknya ibadah khusus hari Jumat. Kalau dulu kan kita ada nyembah bareng ya, Bapak Ibu Saudara di sini setiap Kamis semua boleh datang dan segala macam. Mereka ada setiap hari Jumat dan rupanya itu salah satu magnet dan daya tarik yang Tuhan pakai. Jadi terang. Bapak Ibu Saudara pernah lihat itu? Alat yang buat nangkepin nyamuk? Nah, kalau ditaruh di ruangan terang itu nyamuknya nggak datang, betul nggak? Tapi kalau gelap ditaruh, nyamuknya ngerubung, serangganya ngerubung. Ibaratnya seperti itu. Gereja itu harusnya seperti itu. Nantinya ketika kita bangkit jadi terang, itu akan datang dengan sendirinya. Amin. Mereka sudah mengalami. Dan ketika si pastor ini cerita, saya merasakan bahwa oh Tuhan, apakah ini salah satu hal yang harus kita juga sama-sama sepakat untuk kerjakan. Karena apa? Mereka bercerita gereja mereka punya banyak anak-anak gereja di, mereka bilangnya hill tribe. Jadi hill tribe itu di pegunungan-pegunungan itu gereja-gereja kecil banyak yang mereka naungi. Dan salah satunya tempat kami pelayanan di sana Bapak Ibu Saudara, itu saya gak tahu ceritanya seperti apa, tapi ada orang yang mendengar dan dia berkata, oh aku mau datang, coba mau datang. Dia itu datangnya lumpuh, pulang bisa berjalan. Betul ya Mas Pau ya ceritanya? Datangnya lumpuh, pulang bisa berjalan. Itu yang Tuhan rindukan bangkit menjadi terang itu nantinya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Mujizat kesembuhan itu Bapak Ibu Saudara Tuhan sudah sediakan. Karunia-karunia Roh Kudus Tuhan sediakan begitu rupa.
Dan dia berkata dari situ orang ini yang tadinya nggak percaya cuman apa bener, tapi nggak ada salahnya dicoba. Ketika dia kembali ke sana, orang pada tercengang semua. Hah? Satu kampung Bapak Ibu Saudara bertobat. Loh, luar biasa. Ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan rindukan. Amin. Next. Nah, kita lihat kaki Dian ini merupakan tempat bagi sumber terang, sedangkan Tuhan ingin kita untuk bangkit menjadi terang. Artinya kita harus jaga nih. Kaki Dian ini harus jaga. Bagaimana? Ayo bertobat sama-sama. Ayo kembali kepada kasih yang semula. Nah, saya ambil dua hal yang saya pelajari untuk kembali pada cinta mula-mula. Yang pertama adalah unity, kesatuan dan kebersamaan. Yang kedua adalah praise and worship atau pujian dan penyembahan. Ini dua hal dari sekian banyak hal. Ada banyak Bapak Ibu Saudara, kesetiaan, ketekunan, kedisiplinan. Ada banyak, tapi saya ambil dua hal. Dari apa? Dari yang pernah kita lakukan bersama-sama. Boleh fotonya? Ingat Bapak Ibu Saudara, dulu zaman PW pagi di sana, kalau ada yang belum tahu juga tak kasih tahu. Ini dulu di gedung sana, itu PW pagi. Nah, saya ingat banget, selalu ada tikar, selalu ada bantal-bantal, selalu ada kain-kain. Dan terus lama-lama nanti ada tamborin, lama-lama nanti ada banner kecil-kecil seperti itu. Nah, ini banyak artis-artis mungkin Bapak Ibu Saudara yang sampai sekarang masih ada. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengenali beberapa wajah. Selamat, Anda adalah artis terkenal Shekinah. Loh, karena apa? Karena kesetiaan Anda teruji, luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, maksudnya apa? Dulu ketika sama-sama kita mendapatkan tempat ini Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama unity. Dalam ketekunan dan kesetiaan. Nah, ada kebersamaan. Sama-sama kita merasakan, wah ini kita sudah dapat tempat ini dari Tuhan. Yuk kita doa sama-sama Tuhan, minta untuk membangun gedung ini. Itu. Unity itu Bapak Ibu Saudara. Kebersamaan, kesatuan ini yang perlu lagi kita ambil. Ayo, itu kasih yang semula. Yang dikatakan apa? Lakukan apa yang kau lakukan. Yang dulu engkau lakukan. Jadi kalau misalnya Tuhan punya rencana ke depan untuk membangun Supernova 7. Oke, artinya apa? Kita harus sepakat sama-sama lagi, yuk unity. Yuk sama-sama lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ini yang pertama unity. Dan yang kedua boleh foto yang selanjutnya. Nah ini juga ada artis terkenal itu di depan itu. Ya, Koko Eko, Koko Adi, loh, ada semua, masih kelas. Woi, ada artis-artis terkenal. Ini Bapak Ibu Saudara, maksudnya adalah ketika bersama-sama anak-anak muda ini dibangkitkan kembali dan juga kita masuk di dalam tim profetik. Waktu itu pertama kali adanya tim profetik ketika Tuhan kirimkan Kak Ida. Dulu kalau saya panggilnya Tante Da, karena beliau juga tutor bagi kami. Saya dan Victor dulu kami homeschooling. Beliau juga tutor, tapi beliau ini juga memimpin di dalam tim profetik.
Kenapa tim profetik Bapak Ibu Saudara? Karena sebenarnya yang di atas ataupun yang pelayanan di sini bukan hanya sekedar memilih lagu, bukan hanya sekedar memainkan musik atau bernyanyi. Ternyata lebih dari itu Bapak Ibu Saudara. Tapi bernubuat. Supaya apa yang dinyanyikan, yang diucapkan itu terjadi. Amin. Dan lebih kuat lagi Bapak Ibu Saudara. Yang Pak Krismanus sama sering katakan bahwa apa? Seharusnya WL, singer, bahkan tim musik memiliki pengetahuan dilengkapi pengetahuan kebenaran firman, atau kalau bahasanya adalah theologically equipped, secara teologi. Supaya apa? Supaya punya dasar yang benar, dasar yang kuat. Kemarin saya baca share dari teman saya. Ada gereja teman saya, beliau juga pastor muda. Dia share bagaimana salah satu WL di tempatnya itu mempersiapkan untuk ibadah. Saya sungguh kaget. Saya tidak pernah kepikiran bahwa wow. Tapi yang dia lakukan apa? Dia buat secara digital, Excel gitu. Dia buat kolom-kolom, dia tulis. Lagu yang dia dapatkan apa? Atau lagu yang dia pilih, dan dia tulis kebenaran firman Tuhannya. Saya bilang ajaib, keren. Kenapa? Karena dia tahu it's prophetic. Apa yang diucapkan ada kebenaran di dalamnya. Bahkan dasar firman Tuhannya ada. Luar biasa. Saya tidak berkata bahwa WL di sini harus seperti itu, bukan. Lebih dari itu adalah hati. Amin. Itu muncul dari mana? Dari hati yang merasa bahwa Tuhan, aku harus persiapkan sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk jadi berkat. Supaya apa yang dinubuatkan itu bisa membangun jemaat. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara yang harus kita kembali kepada tim profetik. Hari-hari itu, waktu zaman ini, kami ini kalau di tim musik segala pasti tahu, kami ini paling takut terlambat, takut tidak latihan, apalagi. Pokoknya takut disela, tapi bukan takut sama kaidah. Kaidah ini hanya orang yang dipakai Tuhan sebagai pemimpin untuk mendidik, mendisiplin, tapi dari cara didikan dia kami tahu. Bukan, nanti diomelin kaidah. Itu sebatas manusia. Tapi dari didikan dan disiplin yang diajarkan, kami tahu bagaimana menghargai, menghormati Tuhan. Bagaimana respect, takut akan Tuhan. Berbeda dengan takut tidak diberkati Tuhan. Takut akan Tuhan muncul dari respect dan kita sadar bahwa Tuhan, aku menghormati Engkau, aku lakukan ini. Karena ketaatan ini adalah muncul dari takut akan Tuhan. Bukan ketakutan. Kalau takut tidak diberkati, yang muncul nanti ketakutan. Aduh, aku kalau enggak pelayanan nanti aku diberkati enggak hidupku ya. Aduh, kalau aku enggak ke gereja aku enggak diberkati nanti. Sedangkan takut akan Tuhan muncul karena apa? Aku taat. That's why aku datang 1 jam sebelum ibadah, tidak terlambat. Doa pelayanan 1 jam sebelum ibadah tidak terlambat.
berdoa, latihan tidak terlambat, latihan dengan segenap hati supaya hari Minggu ketika 1 jam sebelum ibadah bisa dipakai full berdoa. Tidak di sela-sela latihan lagi. Tuhan ini ngelihat skillmu tuh cuman alah. Yang Tuhan lebih lihat tuh hatimu. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagi pelayan-pelayan Tuhan, ayo bertobat sama-sama. Skillmu doang tanpa hatimu bau di hadapan Tuhan. Tidak wangi, tidak harum. Tuhan butuh hati yang kembali kepada kasih yang semula. Sampai akhirnya Tuhan upgrade lagi dari tim yang acak-adut. Tuhan kumpulkan, Tuhan didik semua, Tuhan upgrade lagi kepada boleh yang itu, apa namanya? Yang flyer. Nah ini, live recording love song for Jesus. Love song for Jesus ini, Kamis 28 Juni 2007. Mungkin nanti 28 Juni ada yang mau reuni. Ini Bapak Ibu Saudara. Nanti mungkin Pak Gembala bisa menceritakan lebih lengkap tentang ini. Tapi yang saya lihat waktu itu adalah apa? Tuhan itu ngupgrade sedemikian rupa. Kota kecil Temanggung. Wong-wonge bosone Jawane ngoko-ngoko, wong Paraan gitu kan, wong Temanggung kok live recording. Nah itu. Sedemikian rupa Tuhan pilih, Tuhan bawa, Tuhan upgrade. Tapi semua muncul dari didikan, dari ketaatan, dari kesatuan hati. Amin. Lagu-lagunya masih ada Bapak Ibu Saudara. Kalau nggak salah ada link YouTube-nya. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang belum pernah mendengarkan, nanti bisa minta di-share. Mungkin masih kelas juga, mungkin punya atau mungkin tim-tim musik masih ada juga lagu-lagunya. Tapi ini terobosan yang Tuhan buat di tengah-tengah gereja ini. Mari kita bersatu hati bersama-sama kembali kepada hati yang menyembah. Kita belajar sama-sama tentang worship. First mention of worship in the Bible. First mention adalah sesuatu yang disebut pertama kali. Dan worship pertama kali disebut di Alkitab ada di Kejadian 22 ayat yang kelima. Di dalam bahasa Inggrisnya berkata, we will worship and then we will come back to you. Kejadian 22 ayat 5 dalam bahasa Indonesia. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Kata-kata worship pertama ini dalam bahasa Ibraninya, Wenis Tahaweh, yang akar bahasanya adalah syakah. Syakah ini adalah kata kerja Ibrani yang berarti membungkuk, berlutut atau sujud sampai ke tanah, sebagai tanda penghormatan yang dalam, kerendahan hati, dan penyembahan terutama kepada Tuhan. Istilah ini menggambarkan ekspresi fisik dan hati dalam ibadah atau penyembahan. Nah ini yang paling penting, nih. Yang paling penting Bapak Ibu Saudara, kata-kata terakhir. Yang melambangkan penyerahan diri total. Penyerahan diri total. Kalau kita semua tahu cerita Abraham ini, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan
Abraham waktu itu Ishak bukan anak kecil, dia pasti sudah tahu dan dia sudah paham. Ishak diajak, yuk kita naik dan kita mempersembahkan korban. Ishak bertanya, mana korbannya? Dan hari itu Bapak Ibu Saudara, Abraham pasti sangat gundah gulana, tapi dia tetap taat. Ketaatan ini menjadi bahan bakar, jadi fuel, jadi bahan bakar dari pengorbanan yang dia lakukan. Jadi di dalam worship yang Abraham lakukan ada pengorbanan. Pengorbanan yang muncul dari apa? Dari sebuah ketaatan, bukan sebuah ketakutan. Bisa dibedakan ya Bapak Ibu Saudara. Bukan Abraham takut Tuhan marah atau Tuhan tidak memberkati. Tapi justru karena Abraham percaya. Dia percaya betul sama Tuhannya. Maka hari itu dia taat dan dia lakukan. Dia percaya sama Tuhannya, dia tahu Tuhannya, dia kenal. Makanya dia taat. Dia bawa Ishak. Mari kita kembali lagi Bapak Ibu Saudara. Buang sama-sama kompromi. Terlalu banyak, bahkan saya pribadi saya merasa Tuhan iya. Musuhnya taatnya apa sih? Kompromi. Khawatir muncul kompromi, ya kan? Misalnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan, kita merasa Tuhan suruh kita sesuatu atau Tuhan rindukan kita kerjakan sesuatu. Tapi kita taatnya cuma setengahnya. Itu sebenarnya gak taat. Itu sama saja kita masih kompromi. Waduh Tuhan, kalau saya misalnya pergi pelayanan nanti gimana ya? Banyak kompromi yang bisa kita lakukan. Banyak alasan, akan terlalu banyak alasan untuk kita berkompromi. Tapi kembali lagi, ingat, percaya sama Tuhan. Ketika Abraham melakukan pengorbanan, dia berdasarkan ketaatan. Dan akhirnya disitulah dia bertemu yang namanya apa? Pertama kali di Alkitab Bapak Ibu Saudara, Jehovah Jireh. Jadi dalam penyembahan yang kita bawa ketika dengan ketaatan dan pengorbanan, Allah melihat dan Allah mencukupkan. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara yang pertama. Next yang berikutnya. Nah ini ada juga yang dari Perjanjian Baru. Maaf saya masih sedikit flu ini. Oke, arti worship di Perjanjian Baru ada di Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kata-kata menyembah di sini dalam bahasa aslinya itu ketika diambil akar katanya adalah dari proskuneo. Proskuneo ini Bapak Ibu Saudara adalah menyembah, bersujud, merebahkan diri, tersungkur. Ini proskuneo ini dalam bahasa Inggrisnya, kita mau lihat dalam bahasa Indonesianya. Next. Oke, proskuneo, menyembah, bersujud, merebahkan diri, tersungkur. Pengucapannya proskuneo. Nah, yang kita langsung ke sini.
kemungkinan turunan dari, nah ini yang berarti, nah proskuneo berarti mencium. Seperti anjing menjilat tangan tuannya, merendahkan diri atau berjongkok dengan penuh hormat. Bersujud, jatuh tersungkur dalam penyembahan. Tindakan fisik merendahkan diri dalam ketundukan dan rendah hati dengan sikap pemujaan atau penghormatan yang paling dalam. Di mana artinya Tuhan mencari penyembah yang benar yang datang ke hadapan Tuhan. Merendahkan diri dengan sikap hati memberi penghormatan yang paling dalam, bahkan seperti mencium tuannya. Pertanyaan Bapak Ibu Saudara bagi setiap kita. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, termasuk saya bertanya pada diri saya sendiri. Apa atau siapa yang sedang kita sembah? Tuhankah? Berhalakah? Atau siapa yang sedang kita cium ketika kita datang beribadah, ketika kita datang menyembah? Mari sama-sama kita koreksi diri. Apakah rutinitas, kebiasaan? Oh, aku selalu tiap minggu ke gereja. Nanti aku takut tidak diberkati Tuhan yang tadi. Atau ya udahlah, memang karena orang Kristen yang tiap minggu ya ke gereja. Nah, motivasi atau validasi diri. Wah, saya kalau tidak datang lagi ke doa 24 jam, nanti saya dilihat teman-teman saya kurang rohani. Saya mau terlihat lebih rohani, misalnya. Oh, saya mau lihat terlebih rohani, jadi saya kalau ada doa saya harus ikut berdoa dengan keras, gini. Tidak salah untuk ikut berdoa, untuk ikut ini, tapi motivasinya. Apa terpaksa karena pemimpin? Atau mencari pengalaman dan kepuasan emosional, bukan mencari Tuhan. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Ternyata memang ada di mana kita ini bisa pengen bahwa ketika ada atmosfer yang cocok, lagu yang cocok, secara jiwa, nah tapi hanya secara jiwa. Kita merasakan bahwa aku tersentuh, aku menangis. Nah itu pengalaman emosional. Ternyata ada Bapak Ibu Saudara. Atau karena berkat Tuhan, sedang menyembah berkat Tuhan. Wah, berkat Tuhan apa? Wah, nanti kalau saya gak datang pelayanan, Tuhan nanti gak berkati lagi. Wah, Tuhan kira-kira masih sayang gak ya sama saya kalau saya gak pelayanan? Tuhan masih mau berkati saya lagi gak? Nanti kalau saya besok gak punya uang gimana ya kalau saya gak menyembah Tuhan, kalau saya gak datang ibadah, gak pelayanan. Atau juga berhala rohani. Berhala rohani itu apa Bapak Ibu Saudara? Musik-musik tertentu. Wah, kalau musiknya yang seperti ini, nah ini saya dulu mengalami. Yang saya pernah ceritakan. Wah, musik kok koyong ini. Wah, sombong sekali. Musik-musik tertentu. Tokoh tertentu. Sudah terbiasa kalau yang WLC ini, saya bisa merasakan. Nah, perasaanmu itu secara roh apa secara jiwa? Wah, kalau tokoh-tokoh tertentu atau pengajaran tertentu itu saya lebih merasa bahwa Tuhan berbicara. Wah, ini bahaya, berhala rohani. Percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan pakai musik, Tuhan pakai
orang-orang itu hanya sebagai alat. Tapi Tuhan sendiri rindukan apa? Berbicara pada setiap hati secara pribadi. Tuhan maunya nyentuhnya pribadi. Manusia, tokoh semua hanya Tuhan pakai sebagai alat. Amin. Amin. Yang berikutnya, yang nomor 3. Nah, apa saja yang harus kita waspadai? Boleh ditayangkan videonya. Ada salah satu seorang pendeta yang dia share. If you were the devil, what would you do? And the answer that came back at me Nah, ini shook me. dia in my shoes. bertanya I wouldn't sama waste my time trying to get you to AI worship atau me. ChatGPT. No, I just convince you not to worship Dia God tanya, at all. I'd tell you the truth is, which way is dia up. bertanya, kalau nih si AI-nya ini nih, kalau kamu ini adalah si jahat, apa yang akan kamu lakukan untuk akhirnya menyerang umat Tuhan? Coba If you suaranya. were the devil, what would you Nih, do? ditanya, And dia the answer tanya. that came back at me Dan jawabannya shook me in my shoes. I mengejutkan wouldn't katanya. waste my time trying to get you to worship me. No, I just convince you not to worship God at Aku all. gak akan I'd tell you buang truth waktu is supaya relative. bikin Your kamu tuh truth, nyembah aku. my truth. Tapi Until aku cukup nobody knows which meyakinkan way is kamu, up. kamu gak usah I'd menyembah whisper, Tuhan. As long as you're happy, it's right. I'd keep Dan you dia busy. berkata, Too busy for prayer. kebenaran too busy itu for church, relatif. Too busy for crew. Yang penting Was that kamu what it- bahagia. Loh, Too busy to ask eternal questions. Dan dia I'd berkata, fill your hands with a phone. aku akan so you bikin never kamu have terlalu time to sibuk, fold them in prayer. terlalu I'd sibuk break untuk families, berdoa. get fathers absent, marriages ke bitter, gereja. kids confused. Dan dia juga berkata If I can bahwa fracture aku the akan home, I can menghancurkan fracture the future. keluarga demi I keluarga. divide the church, petty arguments, Bikin comparisons, orang-orang fame, ini celebrity kepahitan culture. suami If I can get istri. Christians fighting each other, they'll never fight me. I'd desensitize you. I'd glamorize Dia sin in bilang, movies, aku akan normalize it in music, laugh memecah at it in belahkan comedy, gereja. and celebrate it in culture Argumen. until what once shocked Perbandingan, you now entertains bandingkan you. Attack satu-satu your dengan yang identity lain. and make you question who you are, Dan aku where akan you belong, and whether bikin you matter. bahwa I'd whisper shame so dosa loud you itu can't hear normal. God's Caranya voice gimana? above. Aku And selipkan through it aja all, dosa-dosa I itu ke wouldn't even try dalam to prove I exist. film-film. My greatest Aku selipkan aja dosa-dosa is itu to ke convince dalam you I'm not lagu-lagu. real. Because if you don't believe I'm real, you'll never resist. Dan dia terakhir berkata, aku akan menyerang identitasmu. Kamu akan mulai bertanya-tanya, siapa kamu, siapa saya, siapa Tuhan. Bahkan sampai tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Karena kita terlalu ragu. Waduh, Tuhan masih sayang gak ya sama aku? Aduh, aku berbuat dosa, apakah Tuhan ini jadi benci sama aku ya? Dan yang terakhir dia berkata bahwa trik yang terbesar adalah udah bikin aja orang-orang itu tidak sadar bahwa aku itu ada. Kalau aku tidak ada atau aku tidak nyata, orang akan percaya bahwa oh ya udah, berarti aku gak usah melawan, gak usah bertahan. Because if you don't believe I'm real, you'll never resist. Kalau kita gak percaya bahwa dia itu ada, kita akan merasa bahwa oh ngapain aku menolak, ngapain aku berjuang. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Dia mau kita semakin jauh dari Tuhan dengan cara manipulasi, dengan cara tipu daya. Saya waktu nonton ini saya berkata, kemarin istri saya yang share ke saya dan saya berkata, oh lihat, setan wae kerjone alus. Mosok dewe meh barbar. Oh. Ya kan? Setan wae kerjane halus banget. Penuh trik, dia penuh strategi. Sedangkan kan kita punya apa Bapak Ibu Saudara? Tulus seperti merpati. Itu yang setan gak punya. Tapi tetap cerdik seperti
ular. Disitulah main cantiknya yang harus kita ambil. Tapi dengan motivasi hati yang tulus. Itu cara mengalahkannya. Amin. Dan akhirnya membuat saya bertanya-tanya. Dalam keisengan dan penasaran, saya akhirnya nanya juga ke ChatGPT. Coba kita lihat. Nah ini, kalau kamu adalah si jahat, apa yang akan kamu lakukan untuk merusak penyembahan umat Tuhan atau orang Kristen? ChatGPT-nya yang ini mungkin karena tidak berbayar Bapak Ibu Saudara, jadi dia agak malu-malu katanya, ini sensitif katanya. Ya, aku akan menjawabnya tanpa berpura-pura katanya. Tapi aku akan menjawab sebagai analisis Alkitabiah, tujuannya supaya orang percaya waspadalah. Ya, jadi bukan untuk memuliakan kejahatan. Nah, dia berkata bahwa yang pertama aku akan menggeser fokus dari Allah ke manusia supaya ibadah ini jadi soal penampilan, musik, suasana, performer dan bukan Tuhan. Yang kedua, Allah dipuji dengan mulut, tapi hati tertarik kepada manusia dan emosi. Nah itu, ternyata sangat sering si jahat ini memainkan emosi kita, perasaan kita. Rasanya kalau aku datangnya musiknya waktu kayak gini, waktu WL-nya ini, rasanya, nah itu emosi yang dipermainkan. Yang berikutnya membuat ibadah tanpa kebenaran. Penyembahannya emosional tapi dangkal secara firman. Yang tadi saya bagikan, kenapa tim profetik harus sama-sama diperlengkapi dengan pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Lagu doa khotbah tidak lagi mengoreksi dosa, hanya menghibur. Yang ketiga, menukar ketaatan dengan aktivitas rohani. Orang rajin pelayanan tapi tidak mau taat, ibadah dipakai untuk menutupi hidup yang tidak bertobat. Dibikin apa? Tidak taat. Dibikin kompromi. Next. Yang keempat, membuat dosa terlihat normal. Ini sama kayak yang tadi dibilang ya. Dosa tidak lagi disebut dosa, kekudusan dianggap ekstrim, pertobatan dianggap legalistik. Yang kelima, mengaburkan salib. Salib diganti dengan motivasi diri, berkat materi kesuksesan. Yesus tidak lagi diberitakan sebagai juru selamat dari dosa, tapi alat untuk hidup nyaman. Yang tadi, paling gampang adalah ngubah motivasinya. Jadi tetap pelayanan, tetap ke gereja, tetap Bapak Ibu Saudara, tetap ikut doa, datang doa, tetap datang. Tapi motivasinya yang dirubah. Motivasinya apa? Mengejar berkat. Paling gampang ternyata itu yang dimainkan oleh si jahat. Yang nomor 6, menciptakan ibadah yang sibuk tapi tidak intim. Nah ini ketika kita sudah terlalu banyak program, doa dan relasi pribadi dengan Tuhan mati. Penyembahan jadi rutinitas bukan perjumpaan. Kita sama-sama nyanyi, kita sama-sama menyembah. Tapi ternyata hanya rutinitas. Karena apa? Karena tidak ada relasi pribadi dengan Tuhan. Yang nomor 7, menyuntikkan kesombongan rohani. Merasa lebih benar, lebih rohani, lebih dipakai Tuhan. Dan penyembahan jadi ajang pembuktian, bukan kerendahan hati. Ini Bapak Ibu Saudara, tipu muslihat yang menurut ChatGPT, tapi dia berkata bahwa apa? Dia ambil dari sisi Alkitabiah. Ternyata yang Tuhan rindukan, kita bangkit punya relasi pribadi sama Tuhan. Yang Tuhan rindukan, kita punya perjumpaan sama Tuhan. Itu yang selalu dihalangi oleh si jahat.
Saya boleh panggil seperti tadi pagi, saya boleh panggil penari. Ini ada sebuah contoh. Jonas sama Eksan boleh ke depan. Ya, di depan sini Bapak Ibu Saudara, sudah ada dua pria muda, kuat, ya kuat lah. Ini mereka pemain basket. Wah, dan di sini ada pendeta muda Pak Bowo dan Michelle. Michelle, aku mau nanya boleh gak? Sebentar aja, sini. Coba, nih Michelle, kamu kalau tak suruh gendong papa kuat gak? Enggak. Gak kuat? Nah sekarang, ini kan ada dua ini kakak-kakak. Menurutmu ya, yang bisa kuat gendong papa yang mana? Kak Jonas apa Kak Eksan? Kira-kira? Hah? Kak Jonas. Kak Jonas, oke. Berarti Kak Jonas ya. Oke, fix. Oke. Kak Eksan mohon maaf, kopernya boleh diambil, ada tereliminasi. Oh enggak, bercanda. Mundur dulu ke sini. Pak Bowo boleh kemari? Ya. Kira-kira menurut Michelle, Kak Jonas kuat untuk menggendong Pak Bowo. Nah, sekarang Michelle, tak kasih challenge. Kamu sama Kak Jonas berdua harus gendong papa. Ayo coba. Gimana caranya kira-kira? Ayo Kak Jonas. Ayo, kira-kira gimana gendongnya? Tapi harus berdua. Kalau sendiri Michelle percaya kamu kuat. Tapi harus berdua, kira-kira piye? Ayo, Michelle, gimana Michelle? Hah? Bisa enggak? Bingung ya? Enggak bisa ya? Piye John? Gimana? Bingung juga? Katanya kamu gendong sendiri kuat, kira-kira. Belum tentu ya? Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Jadi susah ya, menyerah. Ya. Menyerah. Tapi, ada tapinya. Gini Michelle, kamu ganti pemain boleh. Hah, minta tolong Kak Eksan. Kak Eksan sini Kak Eksan. Wah. Coba Kak Eksan berdua, misalnya mundur dulu sebentar. Berdua sama Kak Jonas, Eksan sama Jonas sekarang harus menggendong Pak Bowo. Ayo, apakah kuat? Dua anak muda ini, 1, 2, 3. Wuh, luar biasa. Oke, silahkan diturunkan lagi. Terima kasih banyak. Michelle, thank you Michelle. Tos dulu. Terima kasih. Thank you Pak Bowo. Thank you Jonas. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ini bersatu hati dalam kekuatan yang sama. Bahkan mungkin kalau misalnya kekuatannya sama nih. Mereka suruh gendong Pak Denny. Ya, atau Pak Denny sambil main keyboard. Sak keyboardnya digendong kabeh gitu kan. Kekuatan dan kesepakatan yang sama, waktu timingnya bersamaan, ternyata ada kekuatan dalam unity. Amin. Dan itu Bapak Ibu Saudara, maksudnya apa? Yuk kita sama-sama kembali ke dalam ketaatan dan unity secara bersama-sama. Kita menghadap Tuhan. Yang nomor satu apa? Pengertian rohani. Kekuatan rohani yang sama. Supaya kita sama-sama bisa bangkit. Ini yang terakhir adalah darah Yesus. Ibrani 10 ayat 19 sampai 20 berkata. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena apa? Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Darah Yesus sudah membuka jalan yang menutup jarak antara manusia dengan Tuhan. Artinya apa?
Darah Yesus melayakkan kita untuk datang kepada Bapa. Dan penyembahan adalah pengorbanan yang kita bawa. Seringkali kita berpikir bahwa, aku mau ketemu Tuhan, mari kita menyembah. Mari kita menyembah untuk kita masuk ke hadapan Tuhan. Ayo kita menyembah untuk kita menghadap Tuhan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kebenaran berkata apa? Darah Yesus sudah memberikan akses untuk kita langsung bertemu dengan Tuhan. Sedangkan penyembahan adalah sesuatu yang kita bawa dengan ketaatan, dengan pengorbanan di hadapan Tuhan. Dan penyembahan itu bukan hanya hari Minggu, bukan hanya komsel. Maksudnya apa? Penyembahan itu pengorbanan yang kita buat untuk Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita berpikir bahwa, aku kalau suruh nyembah sendiri susah. Aku harus waktu datang ke gereja karena ada musik. Aku gak bisa main musik. Bapak Ibu Saudara, saya saksi hidup. Ibu Gembala tidak bisa main musik. Tapi dulu tiap hari yang saya dengar adalah doa-doa semua di hadapan Tuhan. Tanpa musik yang dia mainkan. Cuman apa? Koleksi kasetnya Bapak Ibu Saudara dulu. Zamannya pakai tape. Play lagu menyembah. Terlalu banyak alasan untuk kita tidak datang ke hadapan Tuhan. Karena dia sudah close the gap. Jaraknya itu sudah gak ada. Karena kita semua sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Artinya kita semua bisa langsung bertemu sama Tuhan. Mari kita bersatu hati, datang kembali dengan hati yang menyembah ke hadapan Raja, membawa penyembahan yang benar. Kenapa kok Abraham, first mention of worship, Abraham ini sedang dalam ketaatan melakukan pengorbanan. Satu yang mau saya kutip dari khotbah Bapak Kris Manusama, yang mana juga beliau teman dari Bapak Gembala. Saya mendengarkan khotbahnya beberapa kali dari internet. Dan saya mau kutip, dia ini berkata, kita ini sudah tidak ada jarak. Kita sudah bisa ketemu dengan Tuhan karena ada darah Yesus yang sudah menebus. Tapi ketika kita datang membawa pengorbanan, kalau dia berkata membawa hadiah, kita harus persiapkan dengan luar biasa. Kenapa? Dia berkata, kita aja kalau mau kasih hadiah buat pasangan kita, warna pitanya kita pikirin. Mau kasih bunga, warna bunganya kita pikirin. Mau kasih makanan, rasanya kita pikirin. Mau kasih cake, kira-kira sukanya apa ya? Coklat? Atau kacang? Kita pikirin sedemikian rupa. Kalau kita mau nyanyi buat pasangan kita, beliau berkata ada dua, Bapak Ibu Saudara. Kita mau nyanyi buat pasangan, satu, antara dia akan sangat bahagia, atau dua, dia akan muntah katanya. Ketika kita menghadap sama Tuhan, itu lebih dari kita menghadap pada pasangan kita. Kita persiapkan sedemikian rupa. That's why hati yang menyembah, yuk kita sama-sama kembali kepada hati. Bapa, kami percaya darah-Mu sudah melayakkan setiap kami untuk kami datang ke hadapan-Mu. Tapi ajari kami untuk kami punya kerendahan hati, untuk kami kembali datang ke hadapan-Mu
dengan sikap hati yang benar. Kami sungguh mengucap syukur atas salib-Mu, atas kasih karunia-Mu, atas darah-Mu yang sudah tercurah. Itu cukup bagi kami. Dan kami rindu Tuhan, untuk kami datang dalam ketaatan dengan penyerahan diri yang total. Mampukan setiap kami, sanggupkan setiap kami. Kami rindu untuk bertobat. Sore hari ini biar setiap hati Tuhan yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja, bukan hanya di tempat ini, tapi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami mau sepakat untuk kami unity di dalam penyembahan. Semua yang percaya dan semua yang merindukan untuk kembali dalam hati yang menyembah. Mari kita semua katakan amin.